Pemerintah memberikan kelonggaran pajak bagi para pelaku UMKM dengan memberikan insentif pembebasan pajak penghasilan atau PPh selama 6 bulan. Pembebasan pajak UMKM ini merupakan salah satu dari 5 program pemulihan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Insentif pajak ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 44 Tahun 2020 untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona. Untuk mendapatkan tiket insentif pembebasan pajak ini, teman-teman pelaku UMKM wajib pajak dapat mendaftarkan secara online. Bagaimana caranya? Mari kita tonton video berikut ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, dapat subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari Pelangi Inspirasi. Melalui surat edaran Dirjen Pajak, pelaku UMKM dapat mengajukan insentif pajak tersebut. Dengan insentif tersebut, selama periode April sampai September 2020, pelaku UMKM mendapatkan fasilitas sebagai berikut. Tidak perlu menyetor pajak penghasilan final ke kas negara. Yang kedua, pemotong atau pemungut tidak melakukan pemotongan atau pemungutan saat pembayaran. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh fasilitas tersebut adalah memiliki peredaran bruto setahun tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah. Yang kedua, dikenai pajak penghasilan PPh final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto berdasarkan PP 23 tahun 2018. Yang ketiga, telah menyampaikan SPT tahunan. Yang keempat, mengajukan permohonan surat keterangan PP 23. Yang kelima, menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah setiap masa pajak melalui www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah masuk ke situs pajaknya, yaitu di www.pajak.go.id. Kemudian kita klik tombol login di pojok kanan atas. Setelah itu akan muncul menu login. Kita isi nomor NPWP dan passwordnya. Setelah itu masukkan kode verifikasi. Kita klik tombol login. Setelah berhasil, kita masuk halaman pajak online. Kita masuk ke menu layanan. Kita klik menu layanan pada bagian kanan atas. Kemudian kita klik menu KSWP. Maka akan muncul info KSWP profil wajib pajak. Kita scroll ke bawah, ada profil pemenuhan kewajiban saya. Kita klik pada bagian untuk keperluan, maka akan muncul beberapa pilihan. Kita pilih surat keterangan PP 23. Maka kita akan diminta verifikasi kode keamanan. Kita masukkan kode keamanannya, kemudian kita klik submit. Maka akan muncul status profil pemenuhan kewajiban saya. Di sini tertulis WP masuk dalam skema PP 23 status terpenuhi. Yang kedua, SPT tahunan terakhir statusnya terpenuhi. Kemudian kita klik cetak suket. Kemudian kita klik ya. Maka akan muncul menu untuk simpan file PDF dari cetakan surat keterangan PDF tersebut. Kita pilih save file, kemudian OK. Maka file otomatis akan terdownload. Berikut ini surat keterangan tersebut. Bila sudah disetujui, tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu sesuai dengan namanya insentif pajak ditanggung pemerintah. Meskipun bebas pajak selama 6 bulan, kita tetap perlu melaporkan omset tersebut supaya pemerintah tahu berapa nilai pajak yang ditanggung oleh pemerintah tersebut. Untuk itu, kita perlu mengaktifkan fitur pelaporan e-reporting insentif COVID-19 di menu layanan DJP online agar muncul di menu layanan. Untuk laporan realisasi PPh 21 ditanggung pemerintah DTP dan PPh final DTP UMKM. Penerima insentif wajib menyampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Setelah menambahkan menu insentif reporting dari COVID-19 tersebut di profil, kita masuk ke tab menu layanan. Nah, di sini sudah muncul e-reporting insentif COVID-19. Kita klik menunya. Kemudian di sini kita akan klik tambah ya. Setelah itu kita klik di jenis pelaporannya. Di sini ada 2 jenis. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Di sini misalkan saya pilih realisasi PPh final DTP
PMK44. Kemudian kita masukkan kode keamanannya sesuai dengan gambar. Kemudian kita klik lanjutkan. Setelah itu kita download file Excel format realisasi PPH final DTP yang ada di sebelah kiri ya. Setelah teman-teman download, kita save. Nah, setelah kita buka, maka ada 2 sheet yang bisa kita isi. Teman-teman bisa isi sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah kita isi data-datanya, maka kita akan save filenya sesuai dengan format yang ditentukan. Yaitu seperti keterangan berikut, teman-teman bisa baca sendiri. AAA itu adalah 15 digit dari nomor NPWP kita. Kemudian BB adalah masa pajak awal, misalnya bulan 4. Kemudian C adalah 2 digit masa pajak akhir. Kemudian D tahun pajaknya, misalnya tahun ini adalah tahun 2020, maka kita isi 2020. Kemudian E adalah 2 digit pelaporan realisasinya, misalnya dalam hal ini adalah 01. Kemudian F adalah pembetulannya, karena ini adalah yang pertama kali, maka kita isi 00. Nah, setelah teman-teman save sesuai dengan format ini, kemudian kita upload. Setelah di-upload, maka kita klik submit. Jika data dan formatnya telah sesuai, maka kita akan dapatkan konfirmasi laporan telah berhasil. Maka akan muncul menu untuk menyimpan file PDF dari laporan tersebut. Nah, setelah kita selesai download, maka kita akan mendapatkan file PDF bukti penerimaan surat. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu, maka pada e-reporting tersebut sudah muncul laporan yang telah kita laporkan. Kalau tadi pada awal tadi masih kosong karena kita belum membuat sama sekali. Nah, tapi setelah kita buat maka akan muncul. Demikianlah infonya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya.